Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran kimia bersama saya. Kali ini kita akan membahas bab hakikat ilmu kimia. Kalian pasti berpikir kalau kimia itu beracun lah, bahayalah, bahkan bisa mematikan. Pokoknya anti banget sama yang namanya kimia. Pengennya yang herbal aja, cari produk juga yang ada tulisan tanpa bahan kimia. Nah, orang yang bilang gitu berarti dia belum kenal dengan kimia. Padahal, gak semua bahan kimia itu bahaya loh. Banyak bahan kimia yang justru bikin kita tetap hidup. Contoh paling gampangnya, udara yang kita hirup, air yang kita minum. Ya, mereka itu zat kimia loh. Terus nih, ada zat-zat kimia lainnya kayak kalsium, iodin, fosfor, sodium, magnesium, potasium, zinc, fluorida, dan selenium. Zat-zat ini hampir setiap hari kita makan karena semua zat ini adanya di nasi. Artinya, dari kamu makan, minum, bahkan bernapas aja udah berhubungan sama kimia. Nah, biar lebih kenal dengan kimia, yuk kita kenal lebih lanjut sama kimia. Semua hal di dunia ini tersusun dari materi. Jika kalian lupa apa itu materi, ia adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya, benda-benda yang di sekitar kita. Ilmu kimia hadir untuk mempelajari segala sesuatu tentang materi, khususnya komposisi materi, struktur materi, sifat materi, perubahan atau reaksi dari materi, dan energi yang menyertai reaksi. Misalkan, kita mempunyai sebuah materi yaitu air. Apa saja di ilmu kimia yang dapat dipelajari dari air ini? Pertama, komposisinya. Sudah cukup terkenal bahwa air memiliki rumus kimia H2O. Itu artinya untuk setiap satu molekul air terdapat 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Kemudian kita juga bisa mempelajari strukturnya. Bagaimana atom hidrogen dan oksigen ini berikatan membentuk molekul dengan bentuk tertentu. Kita juga bisa mempelajari sifat-sifat air, seperti bagaimana dia membeku, bagaimana dia menguap, ataupun derajat keasamannya. Lalu, kita juga bisa mempelajari reaksi yang terjadi pada air. Jadi, bagaimana suatu zat bereaksi dengan air untuk membentuk suatu zat baru. Dan yang terakhir, kita bisa mempelajari energi yang menyertai reaksi tersebut, apakah membutuhkan kalor atau melepas kalor. Dan ilmu kimia ini dibagi menjadi beberapa cabang yang lebih spesifik. Yang pertama, ada kimia organik, yang mempelajari bahan kimia yang berasal dari bahan organik seperti senyawa karbon. Kemudian ada kimia anorganik yang mempelajari zat-zat yang tidak mengandung unsur karbon. Kemudian kimia analitik yang mempelajari tentang pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi komponen kimia. Kemudian ada kimia fisik yang mempelajari proses kimia berdasarkan prinsip dan konsep fisika, umumnya mencakup aplikasi kinetika, termodinamika, dan mekanika kuantum untuk kimia. Kemudian ada juga biokimia yang mempelajari tentang proses kimia yang terjadi di dalam organisme hidup. Selain cabang utama dari ilmu kimia tersebut, terdapat beberapa cabang ilmu kimia yang disesuaikan dengan bidang kehidupan tertentu, seperti kimia lingkungan yang mempelajari tentang fenomena kimia dan biokimia yang terjadi di alam, atau kimia inti yang biasa juga disebut kimia nuklir yang mempelajari tentang sifat dari inti atom, reaksi, dan fenomenanya, termasuk nuklir dan radioaktivitas. Ada juga kimia pangan yang mempelajari tentang proses kimia dan interaksinya dengan komponen biologis dan non-biologis bahan pangan. Karena cakupan dari ilmu kimia ini cukup luas, maka peranan ilmu kimia ini juga ditemui di segala bidang kehidupan. Pertama, di bidang kedokteran. Peranan ilmu kimia seperti penemuan vaksin, obat-obatan, pengujian sampel darah, kemudian pengembangan peralatan sintetis, dan juga penemuan alat cuci darah atau hemodialisa. Di bidang energi dan lingkungan, kimia berperan dalam pengembangan sel surya, kemudian pengembangan bahan bakar alternatif seperti biosolar, mobil listrik,
maupun energi alternatif lainnya. Dalam bidang pertanian, kimia berperan dalam pengembangan pupuk, pestisida, maupun rekayasa genetika. Kimia ternyata juga ditemui di bidang hukum, seperti pada pengembangan alat deteksi narkoba, pengujian sidik jari, identifikasi alkohol, keperluan yang menyangkut uji laboratorium, dan juga tes DNA. Di bidang teknologi bahan, kimia berperan dalam penemuan LCD pada TV dan telepon genggam, penggunaan mikroprosesor, penggunaan nilon untuk industri pakaian, penemuan fiberglass, dan penemuan superkonduktor. Sekian, terima kasih.